podcast Basarnas, podcast sarana informasi dan sumber edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Senang banget kembali lagi bersama saya Albex. Saya akan menemani kawan SAR Indonesia dimanapun kalian berada selama beberapa waktu ke depan, dan kita akan ngebahas banyak hal tentang Balai Diklat Basarnas. Tentunya kawan SAR Indonesia sudah nonton dong banyak banget episode yang sudah kami tayangkan. Banyak ilmu yang disajikan juga. Buat yang belum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official. Stay tune di channelnya, turn on notification, kemudian likes, komen, dan share semua video-videonya. Biar makin banyak lagi nih yang dapat ilmu pengetahuan dari Balai Diklat Basarnas. Hari ini adalah hari yang spesial karena materinya adalah salah satu pelajaran favorit saya. Ini waktu saya diklat zaman dahulu kala, beberapa abad yang lalu. Ini salah satu pelajaran favorit dan masih jadi pekerjaan yang saya jalankan sampai sekarang. Kira-kira tahu nggak berbau dengan apa? Dan tentunya saya nggak sendirian hari ini karena saya punya dua sosok yang abang ganteng. Ini saya ditemenin sama cowok-cowok cool dan keren-keren terus ya. Dari beberapa episode saya punya tamu yang sangat spesial dan tentunya berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah, ini saya panggilnya Kang Mas kali. Kang Mas. Karena kalau ngeliat tampangnya itu masih pada muda-muda gitu. Jadi kan kayak kira-kira kayak senior saya di atas saya 1-2 tahun lah. Oke, yang pertama saya punya ada Mas Muhammad Yusuf Arbiansyah. Halo Mas Yusuf, apa kabar? Baik, Mak. Kemudian ada Mas Aprianto. Halo. Halo, apa kabar? Boleh dong disapa kawan SAR Indonesianya? Silakan. Halo kawan SAR Indonesia. Krik krik krik. Mereka kayaknya maunya nyapa saya aja gitu. Melalui saya aja deh yang nyapa gitu. Halo kawan SAR Indonesia. Hari ini saya ditemani sama Mas Yusuf dan sama Mas Apri. Gimana, sehat-sehat? Ya, alhamdulillah hari ini. Ini mereka saya culik sebenarnya. Mereka lagi training tapi tiba-tiba tadi diganti dari seragam biru ya. Ya, betul. Langsung berubah jadi orange begini karena mau menemani kawan SAR Indonesia semuanya. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang Diklat SAR Gunung dan Hutan. Yeay, that's one of my favorite material. Ini salah satu materi favorit saya karena saya suka banget gunung dan hutan gitu. Cuman saya kayaknya anak bebek yang takut sama air, sukanya gunung dan hutan. Anyway, kita bakalan ngobrol, ngulik lebih jauh lagi ada apa aja sih di balik Diklat SAR di gunung dan hutan. Dan sebelum lebih jauh kita bakalan ngulas lagi biar kenal lebih dekat, biar lebih mantap. Siapa tahu abis ini saya ditawarin pulang bareng kan. Mas Yusuf, ini Mas Yusuf, ini Mas Apri, betul? Betul kan? Mereka kayak senior saya 1 tahun di atas saya doang kan. Mas Yusuf, kegiatan sehari-harinya. Ini kalau di sini saya baca sebagai instruktur Balai Diklat Basarnas. Ya, betul. Ini berarti sama ya sama mbak-mbak dan mas-mas yang beberapa waktu yang lalu. Ini ada nih di sini. Oh iya, betul. Para instruktur ya. Ya, betul. Boleh diceritain dong sedikit tentang dirimu, asalnya dari mana? Apakah memang asli orang Jakarta atau tiba-tiba dijebak juga kemudian masuk sampai ke daerah Jawa Barat, Jonggol bagian mana gitu? Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Ya, perkenalkan saya Yusuf. Ya, saya aslinya dari. Tapi kan tulisannya Arbiansyah. Iya, Muhammad Yusuf Arbiansyah. Oke. Iya, betul. Dipanggilnya Yusuf. Iya, sebenarnya kalau nama saya aslinya tuh kalau di luar banyak Mbak ya. Ada yang namanya Arbin, ada yang Yusuf. Tapi gitu. misalkan saya kenalan namanya Arbin, kadang 2-3 kali nanya siapa gitu ya. Makanya saya rubah jadi Yusuf saja. Oke, Ya, nggak betul. familiar gitu ya. Ya, Oke, ya. Mas Yusuf, silakan lanjutkan Mas. Kalau saya aslinya dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang, Ya, oke, Jawa Tengah. Ya, saya pertama kali masuk Basarnas itu di kantor SAR Natuna tahun 2009. Saya ingat sama mana nih Mbak Ada yang Mbak masuk Rifa. ya Mbak Rifa, betul. Itu teman sejawat. Barengan Dari angkatannya Natuna masuknya? sampai di sini bareng. Oh berarti belum lama ya? 2019 iya ya. 2020 September itu pindah ke sini.
sampai sekarang dan sampai nanti nggak tahu kapan lagi di sini. Lebih enak Natuna atau di sini? Kalau untuk apa ya? Untuk liburan sih enak Natuna. Enak, banyak tempat yang dikunjungi ya. Spotnya Kalau di sini kayak Gunung Kapur semua sama jalanan berlubang dengan gajah-gajah besar lewat ya. Betul. Oke, berarti asalnya dari Rembang, kemudian apply sebagai ASN, diterimanya di Kantor Sar Natuna. Kantor Sar Natuna. Iya. Di sana beberapa waktu, kemudian dipindahkan, ditarik ke Balai Diklat, dan sekarang jadi instruktur. Apakah backgroundnya juga sama olahraga? Ya, tepat sekali. Gila ya, saya ini saking udah PDKT-nya luar biasa selama sebulan ini ya, sampai hafal nih. Kayak bentar lagi gue tahu nih background yang ada di sini masuknya apa aja. Ya saya nggak ada celah dong buat masuk. Oke, nah kalau Mas Apri sendiri boleh diceritain dari mana asalnya, dan ini Mas Apri adalah seorang rescuer dari Kantor Sar Jakarta, berarti betul. pusat ya? Bukan pusat. Oh, bukan jadi, pusat. Kantor Sar Jakarta. Kantor Sar Jakarta membawahi beberapa provinsi. Yang pertama adalah DKI Jakarta, kemudian provinsi sebagian wilayah Banten, kemudian wilayah Jawa Barat itu mulai dari Bekasi, kemudian Bogor, dan juga wilayah Sukabumi. Jadi cukup luas ya. Membawahi beberapa planet. Jadi memang banyak juga orang yang sering bilang Kantor Sar Jakarta itu pusat, padahal bukan pusat. Bukan jadi kantor pusat. pusatnya tetap di kantor pusat. Kantor pusat Basarnas ada yang sendiri lagi ada ya. Sendiri lagi. Oke, boleh diceritain nggak Mas Apri dari mana asalnya? Karena hari ini Mas Apri itu sebenarnya berarti tamu undangan spesial karena beliau rumahnya bukan di sini, bukan dari Balai Diklat ya. Silakan diceritakan. Jadi keseharian saya di Kantor Sar Jakarta sebagai tenaga pencari dan penolong yang dari awal masuk saya di 2007 itu sebagai petugas rescuer. Ya, jadi sampai dengan saat ini ya cukup, tapi masih pengalaman itu masih tetap kurang lah untuk menjadi seorang yang bisa memberikan pembelajaran, yang bisa memberikan edukasi. Dengan 16 tahun itu masih cukup kurang menurut saya. Masih cukup kurang. Mau berapa tahun lagi ngabdinya ya? Kalau orang yang kerja di corporate aja kan ya 4 tahun pindah udah kayak kutu loncat gitu loh. Ini masih kurang loh 16 tahun ya. Betul. Luar biasa. Asalnya memang dari Jakarta? Saya asli orang Jawa karena Asli sesuai Jawa. dengan nama kan Aprianto Aprianto. Praptomo ya. Oh, Jadi semua Jawabannya ini di memang- Mas? Saya Jawa Jawabannya pun di Purworejo. Purworejo. Jawa Tengah. Oh, podo-podo Jawa Tengah. Iya, betul. Loh, kok berubah tayangannya? Kemudian 2007 itu ditempatkan langsung di Jakarta. Saya melamar memang di UPT, yaitu tepatnya di Kantor Sar Jakarta. Betul. Oke, melamarnya di UPT langsung. Memang niat. Ya memang memang niatnya masuk di Jangan Kantor Sar bilang Jakarta. backgroundnya juga olahraga. Enggak, backgroundnya ekonomi. Tapi kenapa pengen jadi rescuer? Ada yang sedikit beda pastinya. Kenapa? Ketika kita bisa melakukan pertolongan, ketika kita bisa memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan fisik kita, apalagi korban itu berhasil Dan selamat. Nah, itu ada kepuasan yang berbeda dibandingkan ketika kita melakukan pertolongan. Yang pertama, korban tidak ditemukan. Yang kedua, korban itu tidak ditemukan. Seperti itu, pasti ada sedikit berbeda. Nah, tapi punya nggak alasan tersendiri kenapa sih memilih Basarnas gitu untuk menjadi tujuan hidup, terus kemudian untuk menjadi apa ya? 17 tahun udah bukan sebentar ya, maksudnya udah bukan memilih lagi, tapi ini udah jadi tujuan hidup gitu. Kenapa memilih Basarnas? Yang pasti karena udah jadi habit ya, jadi kebiasaan. Apa dari dulu kebiasaan menolong orang? Kalau kebiasaan menolong orang ya pastilah, namanya kita manusia kan saya pasti tuh nganggep wajib orang menolong yang, kan. saya tuh nganggep orang yang suka nolong orang itu dimulai dari playboy. Enggak. Karena buaya itu memulai enggak bercanda. Itu beda ya kawan Sar Indonesia. Jadi memang udah dari habitnya, memang sendiri gitu. Keinginan itu muncul sendiri. Motivasinya apa? Ya, memang muncul sendiri. Memang pada saat itu juga
awal memang nggak mengenal sebenarnya kalau Basarnas itu kan dulu kan. Jadi Pastilah, hanya tahu banyak yang nggak background kenal kan. Ya, Ini betul. beneran ya, dari 10 yang saya wawancarain itu sekitar 7 sampai 8 orang awalnya kami nggak tahu Basarnas itu apa. Jadi hanya tahu kerjanya aja melakukan pertolongan, tetapi secara detail di dalamnya itu seperti apa, pertolongannya itu seperti apa, Tidak itu tahu. masih, ya. Tapi ternyata besar sekali. Cukup luas salah Cukup satu. enggak, saya bilang luas sekali. Iya, luas sekali, bener-bener. Luas sekali karena sekarang udah tahu pasukan Orange Iya. tersebar di Indonesia, apalagi kalau ada bencana khususnya itu sudah langsung ambil alih gitu. Oke, kalau Mas Yusuf sendiri punya alasan tersendiri nggak kenapa masuk Basarnas? Kalau saya apa ya? Dulu sebenarnya pas kuliah senang-senang aja sih, masih ikut kayak apa? Naik gunung, terus ikut kegiatan luar ruangan. Luar ruangan. gitu, Mbak, ya. Terus kemudian setelah lulus kuliah kan masih masa apa ya, pancaroba peralihan. Transisi. Nah, transisi dari yang pengangguran ya, walaupun nggak pengangguran banget waktu itu memang ada pas pembukaan CPNS. Iya. Nah, kebetulan juga karena saya dari pendidikan pelatihan olahraga, kan kalau teman-teman kuliah saya yang lain banyak tuh Mbak. Misalkan jadi guru, jadi apa lain sebagainya. Terus saya pengen coba yang lain lah dari teman-teman. Kemudian nyari apa sih yang ada? Ternyata ada Basarnas. Departemen Perhubungan. Apa? bukan. Masuknya Ya, dulu dulu itu, perhubungan. ya, dulu Basarnas Iya. dulu. Ya kan Iya, dulu betul, di ya. perhubungan. Dulu Nah. di perhubungan. Ya, Terus? kemudian ya saya nyoba apply, tapi jujur sebenarnya sama seperti yang Yang lain-lain. Ya, sama jadi bukan nggak tahu sama kerja, sekali ya. ya, cuman Basarnas ya orang tahu. Dan saya coba apply, pas keterima juga saya ditanya dengan keluarga di rumah atau teman-teman lah. Yang Basnas itu ya. Basnas. Itu ya. Basnas. Jadi ya harus ekstra menjelaskan sedikit lah. Ya, di situ saya coba apply dan alhamdulillah juga senang aja sih udah masuk Basarnas karena sesuai juga dengan hobinya gitu Mbak. Oke, karena bekerjanya di luar ruang. Iya. Enggak kan sekarang di kantor mulu. Kadang di di klub depan. lagi. Tapi dua-duanya happy ngejalanin. Ya kalau 17 tahun gak happy gak dipertahanin. Saya kalau pacaran 1 tahun gak happy juga diputusin. Ini 17 tahun loh. Udah dilamar gitu kan. Dijalankan 17 tahun loh. Ini kalau cicilan rumah wes lunas ya. Ya kan happy gak? Rumah kedua nih Pak. Iya. Tapi hati gimana? Seneng nggak kerja di sini? Apalagi kan banyak banget dan menolong orang itu menurut saya sesuatu yang kompleks, bukan mudah nolong orang gitu doang, tapi kan Betul. kayak banyak yang dikesampingkan gitu loh. Happy nggak ngejalanin? Jadi rasa senangnya pasti beda lah. Yang tadi itu bisa betul, menyelamatkan dalam beda. keadaan hidup. Ya, apalagi ketika kita melakukan pertolongan, kalau kita bisa lebih menganalisa lagi, ya sebenarnya banyak itu yang bisa kita ambil, yang bisa kita berikan ke orang lain yang terkadang ilmu-ilmu itu perlu diperlukan, ilmu itu perlu diajarkan, perlu diberikan seperti Betul, itu. karena ilmu Ya, tidak betul. akan berkembang kalau Betul. hanya disimpan di diri sendiri. Ya. By the way, ini saya mau nanya lagi nih. Menurut Mas Yusuf, SAR, menurut dirimu tuh secara pribadi apa? Punya makna tersendiri nggak? Oke, SAR ya. SAR Search and Rescue kalau saya pribadi saya lebih milih kata ibadah Mbak. Ibadah. Iya. Ya kan ini masuk ke golongan ibadah acara ini kok santai. Beda lagi karena jawabannya semua sangat sentimental. Sentimental sekali. Iya. Ibadah. Kenapa ibadah? Karena di satu sisi kan kalau kita bekerja juga udah termasuk ibadah. Betul. Ditambah lagi kita Menolong. menolong orang yang sangat membutuhkan. Yes. Ya. Dan diketahui juga kalau yang namanya Basarnas itu kerjanya bukan di tempat yang ringan Mbak ya. Ada banjir, ada longsor, ada orang Betul. hilang, orang pada turun, orang pada lari, kita yang ke sana Mbak. Betul, luar Ya, biasa betul. emang nyalinya. Dan itu ya insya Allah jadi amal ibadah buat kita. Jadi berkat lah ya. Jadi berkah. Jadi kita ngelakuin juga enak di hati, lega juga kita udah bisa bantu orang itu Mbak.
Mantap, ibadah. Ya, ada tisu. Kalau menurut Mas Apri? Ya, SAR yang pasti ya sesuai dengan filosofinya ya. Makanya Basarnas itu SAR-nya itu nggak dihilangkan, yaitu mencari dan menolong. Jadi kalau SAR menurut saya ya kegiatan yang berkaitan erat dengan pasti dengan manusia, berkaitan erat dengan orang banyak. Kita nggak bisa bekerja sendiri, tapi kita selalu bekerja secara bersama-sama, saling support, saling supporting dan berkolaborasi dengan tujuannya satu, yaitu bisa menyelamatkan. Adakah di sini jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan? Silakan hubungi Basarnas. Nggak beda, itu beda urusan. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, saya mau tanya. Kan tadi Mas Apri itu ditempatkan sebagai rescuer. Betul. Sudah ikut rescue di mana aja? Untuk melakukan pencarian dan pertolongan, alhamdulillah ya sudah cukup banyak. Apalagi di wilayah Jakarta. Jakarta itu notabene 5 deh yang besar. Yang besar. Ya, yang pertama adalah Sukhoi. Salak. Ya, di Gunung Salak tepatnya. Itu kalau nggak salah kejadian di 2012 ya kalau nggak salah. Salah satu teman saya ada di dalam itu jadi pramugari. Betul. Nah, yang kedua adalah kejadian Bintaro. Ya, jadi kejadian Bintaro itu mobil dengan kereta ya, yang kedua Bintaro kedua ya. Dan kebenaran dan alhamdulillah saya ada di posisi itu yang bisa mengeluarkan korban. Jadi saya tahu persis itu posisi korban itu seperti apa. Karena memang 3 itu bertumpuk dia, antara masinis, kemudian mekanik, kemudian satu lagi itu adalah cleaning service-nya ya. Jadi posisi 3-3-nya itu bertumpuk ya. Saya alhamdulillah bisa mengeluarkan, dibantu dengan stakeholder yang lainnya. Jadi tahu persis posisi seperti apa. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kejadian kalau pesawat itu ya Lion. Kemudian pesawat AirAsia. Kemudian ya Sriwijaya yang terakhir. Sriwijaya yang cukup banyak lah saya rasa. Luar biasa ya ini ya. Dari 2000. Ini berarti kawan SAR Indonesia sudah bisa membaca bahwa di Basarnas itu terbagi dalam banyak divisi, dalam banyak golongan. Ada rescuer, ada instruktur, ada kasih, kepala seksi, kemudian dan masih banyak lagi. Dan tentunya dari kemarin sudah belajar dong bahwa mereka yang bekerja sebagai rescuer mereka adalah garda di depan ya. Iya, betul. Itu paling terdepan tuh, mereka yang akan mengikuti. Kemudian ada bagian SAR planningnya sendiri. SAR planning juga orang-orang yang di belakang sebelum rescuer itu turun. Iya, betul. Gitu. Mereka saling berkolaborasi dengan banyak stakeholder. Nah, di sini pun saya baru bisa tahu nih, baru bisa belajar. Oh, masing-masing tempatnya di sini. Dan akhirnya ketemu sama rescuernya. Kalau kemarin ketemunya sama mantan rescuer. Oke, kita bakalan lanjut lagi perbincangan yang seru tentang SAR, diklat SAR di hutan dan di gunung dan di hutan. Kita bakalan kulik lebih jauh lagi. Yeay, gak sabar, waktu yang ditunggu-tunggu. Dari tadi udah kenalan lebih jauh, ngebahas detail pengalamannya, apa aja yang dikerjain. Dan sekarang kita bakalan masuk ke diklat SAR di gunung dan di hutan. Ini salah satu benar-benar materi yang dari dulu tuh saya kepengen banget pelajarin. Saya pernah belajar ini tapi ruang lingkupnya beda karena di pecinta alam. Dan kalau di diklat SAR sendiri kan ini sesuatu yang berbeda dan salah satu materi yang memang diklat lanjutan ya ini masuknya. Di dasar juga ada. Di dasar juga ada. Tapi kalau yang di dasar memang basic. Di dasar itu semua kami sebagai petugas pencari dan menolong harus mampu mengetahui karena upaya pencarian dan pertolongan di gunung itu tidak hanya orang saja ya. Artinya pesawat juga punya kemungkinan itu akan ketika mengalami keadaan darurat itu akan jatuh di gunung. Oke, out of topic saya mau tanya. Garis besar aja, lebih banyak kecelakaan di hutan, gunung atau laut? Kalau di compare selama let's say 20 tahun terjadi? Laut. Laut.
gunung? Iya. Wow. Iya. Oke, kalau orang hilang di gunung termasuk kecelakaan? Jadi orang hilang di gunung itu termasuk kondisi yang membahayakan. Iya, kondisi jiwa. yang membahayakan. Kalau di kantor pencarian dan pertolongan Jakarta itu saya terakhir ngevakuasi itu di tahun 2020 tepatnya. Jadi pernah ada ceritanya. Rekannya ini ya sebenarnya saya kenal juga dengan beliau ya, dengan yang jadi survivor kemudian saya kenal. Jadi dia ceritanya mau bikin surprise informasinya tuh, dia akan bikin surprise ke juniornya. Karena juniornya sedang melakukan kegiatan di Gunung Salak. Jadi dia mau beri surprise, dia datang tapi tiba-tiba tanpa memberikan informasi. Tapi entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba dia mengalami satu insiden. Nah, jadi yang bersangkutan itu jatuh. Nah, dan beruntungnya di lokasi tersebut itu masih ada sinyal, walaupun sesekali itu sinyalnya putus nyambung, kadang ada, ini kadang orang Indonesia enggak, ya kan? prinsipnya masih ada untungnya. Jadi ya karena basic dari yang bersangkutan itu memang dia juga sebagai potensi SAR. Jadi mungkin itu kali penyebab yang bersangkutan itu yang mesti diberikan kemudahan dan juga keselamatan seperti itu. Jadi dari kejadian itu kami dari kantor merespon, ya kan. Jam 12 malam kami itu tiba di Gunung Salak, tepatnya di Sukamantri, kemudian berkomunikasi, berkoordinasi, informasi juga simpang siur, ya kan. Karena tadi ada nggak jelas juga nih berita-berita di gunung. Dan lucunya lagi, ketika kita briefing itu biasanya banyak nih, ya kan. Begitu briefing banyak, tapi begitu mau jalan nyari, lah ini orang-orang yang tadi briefing pada kemana nih, ya kan. Tapi alhamdulillah teman-teman potensi yang ada di Taman Nasional Gunung Salak itu ya cukup ngebantu, kemudian dibantu juga masyarakat. Kita jalan itu kurang lebih sekitar jam 4, itu kurang lebih jam 12 siang itu sudah berhasil mengevakuasi satu orang korban, dan alhamdulillah selamat. Itu kita packing benar-benar, kita pasang spinal boardnya, kemudian kita pasang tandunya, itu kita bawa dari atas sampai dengan ke bawah, ya bawanya ya menyesuaikan dengan lokasi seperti itu. Iya, hutan di Gunung Salak sangat padat, basah. Oke, menarik. Inilah cerita yang paling saya suka, walaupun agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Saya mau tanya dong, mungkin ke Mas Yusuf, ruang lingkup Diklat SAR Gunung Hutan itu seperti apa sih? Apa aja dan definisinya apa? Mungkin boleh dijelasin ke kawan SAR Indonesia. Untuk Diklat SAR di Gunung Hutan ya, kurang lebih kita membekali baik itu dari personil kita ataupun bisa juga di potensi yang ya. Nah, bagaimana sih cara melakukan pencarian, penyelamatan hingga evakuasi korban yang berada mungkin di tempat yang berbahaya di gunung sampai ke tempat yang aman. Mungkin seperti itu, Mbak. Kemudian untuk materinya kurang lebih kita kurang lebih sudah banyak dijelaskan di materi diklat dasar kita. Hanya saja untuk diklat lanjutan memang berbeda, Mbak. Lebih inti lagi, lebih dalam lagi. Lebih spesifik lagi. Apa aja kalau boleh tahu yang dipelajari di dalam diklat SAR Gunung Hutan itu? Diklat SAR Gunung Hutan kalau kita biar lebih familiar, enaknya lebih ke diklat jungle rescue gitu, Mbak ya. Diklat jungle rescue. Jungle rescue. Gitu, Mbak, ya. Yes. Oke. Iya, gimana? Untuk materi ajarnya, yang pertama pasti harus dikuasai, terutama orang Basar nih, Mbak. Yaitu adalah plotting dan navigasi darat. Berarti basicnya tetap ya pemetaan, plotting, mapping semua ya. Betul. Kemudian? Ya, kemudian setelah kita sudah bisa navigasi darat, kemudian kita nanti ada yang namanya teknik pencariannya. Ya, setelah teknik pencarian. Kayak gimana teknik pencarian itu? Jadi teknik pencarian itu ada banyak tipe ya. Nah, tapi kalau misalkan di jungle rescue itu lebih banyak itu ke arah posko sejatinya. Posko. Ya, jadi
ketika kita melakukan pencarian dan pertolongan di gunung itu ya kita benar-benar, karena yang pasti daerahnya cukup luas. Nah, kita juga harus lihat kejadiannya itu seperti apa, sehingga penerapan untuk nanti akan ada tipe pencarian tipe 1. Tipe 1 itu di daerah yang cukup luas, kemudian ada lagi tipe 2 yang daerahnya itu udah sedikit lebih kecil lagi, sampai nanti kita itu melakukan pencarian SAR itu benar-benar nggak boleh. Sejatinya kalau SAR itu kan pencarian yang cukup rapat ya, di daerah yang cukup kecil yang kemungkinan besar korban itu ada di situ. Nah itu ya benar-benar kita harus pastikan lagi, tapi ketika aplikasinya ya kadang suka terlewat gitu. Jadi di Jungle Rescue lebih banyak pembelajaran itu terkait dengan pengendalian posko, pengendalian personil pada saat melakukan pencarian di nggak ada pengendalian diri gitu. Pengendalian diri itu wajib lah dilakukan, pengendalian diri maksudnya. Karena memang pergerakan setiap unsur, pergerakan setiap tim yang bergerak di gunung hutan itu ketika melakukan pencarian itu harus benar-benar di cover dengan baik. Dan lucunya lagi ya, unik ya sebenarnya, itu di kejadian di Sukhoi itu ya tadi, jangan sampai tim yang awalnya niat mau nolong malah justru ini baliknya lama ini ya kan, karena tadi terkadang apa yang di mindset kan, apa yang menurut atau kita lihat peta itu, oh ini kayaknya jaraknya dekat, di aslinya ketika kita belum melakukan orientasi dengan baik itu bisa jauh di luar dari. Setuju. Nah itulah yang ada di gunung. Setuju. Apalagi gunung itu punya ceritanya sendiri. Iya, betul, percaya betul. tidak percaya, Iya, benar, tapi benar. apalagi salah. Iya. Oke, lanjut silakan. Materinya apalagi tadi udah ada teknik pencarian, kemudian? Ya, kalau kita sudah dapat teknik pencariannya, Mbak, kita ya melakukan evakuasinya. Ya mungkin Teknik menolong. ya Ada lagi ya. ada perawatan korbannya. Kan kalau di gunung hutan tuh banyak tuh Mbak ya. Mungkin bisa terjadi kegawatan lingkungan seperti hipotermia atau lain sebagainya. Bisa juga Evakuasi. iya, evakuasi ataupun terjatuh. Ya kemudian cedera lainnya. Ya jadi di diklat lanjutan Jungle Rescue itu juga kita pelajari bagaimana sih cara menangani ketika kita menemukan korban yang seperti itu Mbak. Oke, Ya. itu materi-materinya yang dipelajari ya. Ya. Nah, kalau jenjang program Diklat Jungle Rescue itu apa aja jenjang programnya? Apakah tadi kan dasar, kemudian setelah lanjutan ada lagi nggak? Kalau untuk Jungle Rescue hanya 2 Mbak ya. Hanya 2. Jadi dari dasar, diklat dasar itu ya sudah dikatakan Bang Apri tadi. Kalau dasar kita itu dasar minimal diklat kemampuan yang harus dimiliki seorang Basarnas. Oke, ya itu Seperti basic air, ya, ya, semua ya. betul, Semua betul. kan dipelajari, air, gunung, Betul. hutan, Ya, semua. Tanpa melihat Tebing. siapapun yang Iya. semua orang masuk Basarnas itu belajar. Tapi itu banyak. dasar, Betul. basicnya aja. Ya, betul. Kemudian naik tingkat lanjutan. Ada di tingkat Betul. lanjutan Jungle Rescue. Oke. Setelah itu bisa jadi rescuer. Sebelum itu juga udah bisa jadi rescuer ya. tapi Hanya pendalaman saja Mbak. pendalaman Ya, saja. Nah, kalau Mas Apri yang dipelajari sendiri apa? Kalau Banyak hal. saya Apakah lebih alhamdulillah, banyak pelajaran yang dari materi kelas atau ternyata materi di lapangan? Jadi ya alhamdulillah saya juga dipercaya menjadi pengajar ya, beberapa tempat, beberapa lokasi. Dan ilmu-ilmu di lapangan itu biasanya saya ambil pastinya. Ya ilmu di lapangan, ilmu ketika saya melakukan evakuasi. Nah evakuasi itu kan biasanya ada korban kan. Ketika ada korban itu berarti terjadi sesuatu atau ada yang kurang atau ada yang. Nah itu biasanya kita jadikan bahan ajar juga seperti itu. Bahan evaluasi. Iya, bahan ya. evaluasi, bahan masukan. Kemudian ketika kita mengajar juga, ya belum lama. Artinya memang di situ tidak dijelaskan ketika kita melakukan pencarian dan pertolongan di gunung itu nggak boleh di malam hari. Yang pasti khususnya maghrib ya, karena pengalaman di Gunung Salak maghrib ini cukup ini nih. Saya bener-bener. Artinya pernah di satu latihan saya, yaitu ya namanya peserta kan ketika bergerak. Nah ini ketika gerak itu suasananya udah pas banget ini ya kan. Suasana sekitar jam 6 mau maghrib, kemudian cuaca gelap ditambah lagi hujan rintik-rintik. Wah saya bilang cocok banget buat orang hilang nih. Iya, pas lagi ketika
kita ada tim yang backup itu GPS pas mati, GPS mati, kemudian baterai HT juga mati, ya kan? Kita juga ngajak teman-teman yang ada di sana, warga lokal. Itu warga lokal di sana aja bisa lupa, sampai bingung tuh. Kita adalah sekitar 3-4 jam itu coba nyari jalan, tapi ketika memang hujannya itu benar-benar deras, emang nggak berhenti, ya kita pasti mutusin camp in di mana yang berjalan itu malah justru membahayakan. Nah itu adat istiadat seperti itu memang ada tuh di Indonesia, dan percaya nggak percaya ya harus kita hormati ya, seperti itu. Nah itu pengetahuan yang bisa kita berikan juga selain pengetahuan yang teknis, betul. Nah kan kalau tadi materinya, boleh tahu nggak ini alat-alat dan perlengkapan apa aja yang biasa digunakan di diklat gunung Jungle Rescue? Soalnya kalau dipikir-pikir kayak laut dan Jungle Rescue itu kayaknya paling banyak menggunakan perlengkapan peralatan. Jadi kalau perlengkapan sejatinya kalau dibilang banyak banget sih enggak ya. Artinya enggak kadang pretelan kecil-kecil kan. Nah, jadi alat-alat untuk bernavigasi. Karena ketika kita di Jungle Rescue juga dibekali satu basic, satu ilmu itu improvisasi ya. Jadi kayak bikin tandu improvisasi, jadi memanfaatkan apa yang ada di hutan. Karena memang satu, kita mungkin belum tahu lokasi di mana korban itu berada. Yang kedua, perbekalan kita yang memang harus disiapkan untuk beberapa hari. Nah itu kan cukup banyak ya. Nah seperti itu. Kalau dari Mas Yusuf sendiri kayak misalkan peralatan untuk mapping deh, plotting. Ya. Untuk plotting sendiri Mbak ya, kalau kita canggih nih kita kan bisa menggunakan GPS. Iya betul. Tapi kalian masih pakai peta manual nggak? Iya, masih. Topografi tetap ya. Ya itu kan kita ya, namanya kita melakukan operasi pencarian pertolongan, kan kita nggak tahu nih kapan ketemu korbannya Mbak. Dan juga yang namanya teknologi pasti ada masa berlakunya, entah itu baterainya habis, betul, ada ataupun sinyalnya. Iya. Nah makanya itu di kita tuh ada beberapa teknik yang menentukan posisi objek, menentukan posisi GPS yang nggak ada masa berlakunya. GPS, gunakan penduduk sekitar. Iya betul. Yang bertanya penduduk tepatnya. Iya. Terus. Kemudian ya standar basic kalau misalkan kita mau beraktivitas di gunung, ya ada tenda, ada matras lain sebagainya. Kalau itu common lah ya, termasuk dengan yang umum kayak bawa spinal board kayak gitu yang untuk pertolongannya juga itu wajib bawa. Biasanya kita memang pasti include sih, karena pada saat melakukan pencarian dan pertolongan salah satu tugas kita sesuai dengan filosofi dari SAR yaitu LAS, salah satunya adalah stabilize. Nah, jadi di stabilize itu ya kita berupaya untuk memberikan pertolongan awal kepada korban. Ngomong-ngomong, nah ini menarik nih. Kan tadi udah diceritain tuh diklatnya sendiri, kemudian tadi diklat SAR itu biasanya berapa lama? Kalau Jungle Rescue sendiri kurang lebih sekitar 18 hari Mbak. Wow, lama sekali. Ya termasuk dengan nanti ada aplikasi lapangannya kurang lebih 1 minggu. Kalau kita bisa di Gunung Salak, tapi juga sempat beberapa waktu itu kita gunakan di Gunung Gede Pangrango ataupun di sini di Purwakarta sini. Gunung Lembu? Apa namanya? Lembu? Sanggabuana. Itu kan tempat pelatihan. Iya. Menarik. Oke. Nah kalau berarti Mas Afri juga latihan diklat lanjutan? Iya sudah. 18 hari itu? Sama, saya ngikutin 18 hari yang memang lebih banyak itu pengerahan. Nanti pada saat diklat itu biasanya 2 tim itu dia menjadi 3 tim itu biasanya menjadi SRU, orang petugas yang melakukan pencarian, 1 orang itu bergerak itu menjadi tim yang ada di posko. Biasanya menjadi survivornya itu instrukturnya tuh, ya kan? Dia yang ngasih kode, dia yang ngasih ceceran-ceceran korban, berhasilnya nih, kalau nggak berhasil biasanya ya kan biasanya seperti itu ya. Jadi memang ya tadi buat memastikan tim yang melakukan pencarian ini sesuai nggak, apalagi misalkan dibilang pencarian itu sudah dekat, lakukan pencarian dengan SAR, ini posisinya benar-benar
sejajar dengan di posisi karena di awalnya aja sejajar, begitu turun kan melebar ya kan, cari jalan aman. Ada gitu nggak kan. kendala yang paling susah yang pernah ditemuin saat melakukan rescue? Kendala sebenarnya apa ya? Kalau kami di Basarnas ya kendala itu ya buat kami ya harus dilewatin, nggak ada kendala Ya, yang orang kalian benar-benar. ketemunya sama mara bahaya. Ya, waktu pas di Supa itu juga ya kami sama tim-tim yang ada di kantor pusat itu kami benar-benar tidur di gunung itu dengan posisi kemiringan Ya, gantung benar ya. gantung itu Dengan ya. semua alat. Artinya kalau dibilang kesulitan ya harus dihadapi, Hadapi. mau nggak mau, suka nggak suka. Dan ya tadi ilmu improvisasi itu terkadang kita diberikan oleh senior-senior kita, diberikan juga oleh instruktur kita walaupun tidak masuk dalam kurikulum. Kan seperti itu kan ada tuh ilmu improvisasi malah justru lebih banyak ya kalau. Iya, yang Nah, bisa itu juga didapetin tetap diberikan. dari Seperti itu. pengalaman ya. Betul. Oke, sebelum kita tutup, pengalaman paling seru yang nggak akan bisa dilupakan saat merescue, di mana dan kenapa? Ciwidey sebenarnya. Ciwidey itu dulu ada apa namanya tanah longsor. Itu korbannya itu antara ibu sama anak itu pasti dipeluk. Ya, jadi beberapa korban itu ibu sama anaknya dipeluk, ibu sama anaknya dipeluk. Itu beneran kejadian. Dan kemudian pas saya ngangkat, nah apa namanya anaknya itu pakai bajunya sampai sekarang saya ingat pakai baju biru dongker, kemudian birunya kayak model biru blue jean, kemudian rambutnya pendek, dia pakai kalung emas. Karena memang posisinya pada saat saya balik itu lagi dipeluk itu yang, dan beberapa korban juga dipeluk. Emang pada saat itu tuh sebelum sampai ke rumah informasinya ya tadi ada suara yang kencang, itu mungkin yang bikin orang tuanya meluk anaknya seperti itu. Hidup? Ya, meninggal. Karena udah kekubur. Iya, udah kekubur. Jadi pas begitu dievakuasi, nih ibunya, nah di bawahnya itu anaknya gitu, ada dua. Gitu. Aduh, jadi cerita-cerita viral yang beredar bahwa ditemukan pada saat evakuasi orang lagi pelukan itu banyak. Ini benar. Mungkin Basarnas ya menyaksikan itu semua sendiri ya. Iya. Oke, itu nggak bisa dilupain lah ya. Yang cerita lucunya lagi, terkadang apalagi pas kamera-kamera muncul ya. Kalau kami udah, artinya ya udah masyarakat udah paham lah dengan kerja kami. Terkadang kan ada yang pengen berupaya, wah pengen deket nih, pengen tampil kan, apalagi kalau udah disorot kamera. Pernah kejadian, jadi kamera semua sudah tertuju, dia berupaya buat begitu dilihat di balik korbannya mukanya aja pada kabur semua. Itu pengalaman paling lucu tuh. Nah akhirnya ya udah kan kami juga yang evakuasi kan seperti itu. Kami tetap ada di sekitar situ. Maksudnya ya kami terkadang mempersilahkan juga rekan-rekan dari yang lain buat berupaya bantu. Karena udah ada banyak orang kan ya udah kita biarkan dulu. Nggak taunya begitu di balik korbannya, wah bentuknya. Mau tampil ya, tampil ya, tiba-tiba kabur semua ya. Itulah. Tapi kalau yang memang benar-benar ini biasanya mereka nggak akan kabur seperti tapi itu. Kalian berarti harus dong terima resiko untuk melihat hal-hal seperti itu. Iya. Ya, ngurusin mayat busuk, hancur atau ya, apa? jangan dilawan. Semakin dilawan semakin ya makin masuk ke dalam. Oke, geng, saya gagal. Saya udah pasti ketawa. Saya nggak kuat. Oke, kalau Mas Yusuf sendiri punya nggak pengalaman saat melakukan, mungkin kan belum jadi rescuer kan, tapi pernah nolong, nggak ada nggak pengalaman yang nggak akan dilupain? Kalau nolong, kalau dari segi rescue sendiri lah ya, kan saya ya 1,5 tahun di Natuna paling di sana, Mbak. Tapi kan kalau di Natuna lebih banyak wilayah air. Air ya. Ya, jadi kalau kita di sana tuh sering medical evacuation. Kan banyak perusahaan-perusahaan ya di itu sana. jalur pelayaran internasional. Yes, betul. Ya kalau yang masih saya ingat itu adalah ketika ada evakuasi kapal tenggelam, Mbak. Nelayan dari Natuna ke Pontianak. Yaitu dia udah tenggelam jam 3 pagi. Ditemuin itu kapal tanker Cina yang dulu katanya padahal Cina sama Indonesia kan agak kurang agak slack ya. Iya. Karena Laut Cina Utara, Laut Cina Selatan. Tapi alhamdulillah kapal Cina itu justru yang nolong malah. Oke. Iya, ada 7 orang dan sayangnya dari 7 itu 1 meninggal. Padahal tinggal naiknya ke atas kapal. Udah Iya, kedinginan. mungkin ya, dan satu lagi kalau biasanya kebanyakan masyarakat taunya kalau ketika
dia tenggelam ataupun kapal tenggelam, banyak yang lepas baju semua Mbak. Kenapa? Nah, itu mikirnya mungkin karena biar ringan, padahal itu sangat salah. Padahal kan kalau di laut itu sudah pasti kalau kita tenang kita ngambang bukan? Iya betul. Nah selain itu kalau misalkan kita lepas baju semua, itu panas tubuh itu lebih cepat. Yes, panas tubuh lebih cepat. Iya, dan potensi hipotermia lebih tinggi di sini. Iya, apalagi kalau kita udah pasti di dalam air terus lebih tinggi. Oke, oh my god. Oke, kalau ini Mas Apri memang lebih banyak berkutak-atik di gunung hutan ya, tapi lebih banyak. Sebenarnya banyak. Kalau di wilayah Jakarta itu apa ya? Longsor. Jakarta sebenarnya wilayahnya kecil ya. Tapi dari saya masuk 2007, kejadian apa aja tuh ada di Jakarta. Pesawat ada, kemudian tanah longsor kita ada di Sukabumi, banjir. Ada lagi yang bahaya gas beracun dulu pas Pak Kabala itu jadi Pak Kantor kan. Nah itu 7 orang korban itu ya kan yang ada di sebenarnya sepele itu karena limbah-limbah, airnya juga nggak banyak dan kejadiannya pas banget tanggal 30 September. Nah itu itu juga saya pernah evakuasi tuh ya kan, dan jumlahnya sama loh, jumlahnya sama 7 tuh pas dulu bapak dari Pak Kantor di sana. Uncoincident, nggak sengaja ya. Betul. Anyway, ini seneng banget kita udah ngebahas banyak hal tentang Diklat SAR Gunung dan Hutan atau Jungle Rescue. Sebelum kita tutup, boleh dong mas-mas kalian kasih saya closing statement buat khususnya buat kawan SAR Indonesia dan masyarakat Indonesia mengenai SAR. Kira-kira apa sih harapan dan pesan-pesannya buat masyarakat di Indonesia? Silakan, ayo Mas Yusuf dulu. Kalau dari saya Mbak, SAR ya, Search and Rescue, ya semua orang bisa melakukan yang namanya pertolongan ya, jadi jangan kita milih-milih untuk menolong orang lain. Yes, ya, betul. Karena bisa jadi kita adalah akan berada pada posisi orang yang akan kita tolong ya, jadi semua orang bisa membantu, semua orang bisa menjadi penolong ya, mungkin seperti itu. Mantap, terima kasih, ini kata-kata bagus sekali loh. Kalau silakan Mas Apri. Kalau dari saya mungkin jadilah setiap orang itu menjadi penolong, karena boleh jadi yang cepat sampai, yang cepat tiba di lokasi atau di tempat kejadian itu adalah masyarakat itu sendiri ya. Jadi dengan adanya Balai Diklat, kemudian adanya edukasi, masyarakat ini menjadi orang yang paham dan juga mengerti bagaimana cara melakukan pertolongan sehingga tidak salah dalam melakukan pertolongan. Jangan sampai malah justru ya tadi ketika kita lakukan pertolongan bukannya selamat malah justru meninggal. Sebenarnya ada faktor seperti itu ya. Jadi karena salah melakukan penyelamatan, salah pengangkatan, banyak faktor, dan mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini banyak masyarakat yang memahami terkait dengan SAR. Nah sehingga terkait dengan pencarian dan pertolongan itu bisa berjalan dengan cepat sesuai dengan motonya, yaitu adalah quick response. Quick response, yeay! Aduh, ini kawan SAR Indonesia nggak berasa ya waktunya, berasa cepet banget, tapi ilmunya banyak banget. Kita udah banyak banget ngebahas tentang pengalaman-pengalaman 2 orang keren ini, dan ini tadi yang paling saya inget nih. Jadilah penolong, karena kita nggak pernah tahu kalau nanti posisinya kita yang dibalik, bahwa kita lah yang akan membutuhkan pertolongan. Betul. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi, serap ilmunya, ambil ilmunya, pelajari semua, karena kita akan dihadapkan dengan satu situasi di mana kita harus menolong orang lain, atau bahkan kita yang akan jadi ditolong orang lain. Oke, seneng banget. Terima kasih loh Mas Apri, Mas Yusuf. Kita udah ngobrol nggak berasa kan? Habis. Iya loh, orang saya tuh biasanya saya bisa bikin nyaman kayak gitu. Enggak. Seneng banget udah ngobrol. Kita bakalan ngobrol hal-hal lainnya. Makasih loh ilmunya. Sama-sama. Udah dikasih tahu tentang banyak hal. Mudah-mudahan ini jadi bisa memberikan manfaat dan wawasan buat kawan SAR Indonesia. Makanya kawan SAR Indonesia
boleh dong di-subscribe lagi channelnya Balai Diklat Basarnas Official di channel YouTube-nya. Boleh juga follow Instagramnya di Balai Diklat Basarnas. Kemudian like, komen, dan share semua video-video kami supaya makin banyak orang lagi yang nonton dan makin tergali lagi potensi-potensi dari masyarakat untuk berkolaborasi dengan Basarnas. Bener kan? Butuh banyak orang kan? Sangat gitu. Iya, kita bakalan ketemu lagi di episode yang gak kalah serunya, episode mendatang, dan tentunya dengan narasumber yang kece-kece juga. Oke, kalau gitu saya Abex, saya undur diri, pamit, sampai bertemu lagi. Dadah.